malam ini dingin banget ya. Kenapa? Eh, Barusan aja aku duduk di sini. Iya. Tenang, tenang. Gak usah kaget. Aku gak ada niat jahat apapun kok ke kamu. Iya, itu wajar. Waktu kamu lagi sibuk sama pikiran kamu sendiri, kamu memang jadi gak aware dengan lingkungan sekitar kamu. Dari tadi kamu duduk sambil narik nafas berat banget. Nunduk lama, kayak lagi nahan sesuatu. Dan kamu kelihatan capek banget. Capek ya? Aku ngerti kok. Rasanya kayak semua hal itu numpuk di kepala kamu. Tapi gak ada tempat buat naruh itu semua. Berat banget kan? Ya. Kadang duduk di tempat sepi kayak gini emang lebih gampang. Gak perlu pura-pura senyum. Gak perlu jelasin apa-apa ke orang lain. Kamu cuma pengen istirahat sebentar kan? Cuma pengen ada satu momen di mana kamu gak dituntut untuk jadi kuat. Aku benar kan? Kamu gak perlu jawab kok. Aku gak akan maksa kamu untuk cerita. Aku cuma pengen kamu tahu kalau malam ini kamu gak sendirian. Mungkin ini kedengarannya aneh ya. Tapi alasan aku ada di sini, tiba-tiba ada orang asing yang bilang hal-hal kayak gini sama kamu. Kamu gak perlu takut dan gak perlu risih. Aku cuma pengen kamu tenang, udah itu aja. Iya, aku cuma pengen kamu tenang. Dan kamu gak ngerasa sendirian lagi. Aku kenal kamu, iya. Kayaknya kamu belum kenal aku deh. Aku udah nungguin kamu untuk nanya hal itu. Aku ini siapa? Aku ini guardian angel kamu. Ya, malaikat pelindung kamu. Enggak. Aku gak bercanda, aku serius. Aku serius banget. Selama ini aku selalu ada di samping kamu. Waktu kamu tertawa, waktu kamu jatuh, waktu kamu merasa gak ada siapapun, aku ada di sana. Dan ini bukan prank dari Agnes. Bukan. Ya aku kenal dong Agnes. Karena aku guardian angel kamu. Aku tahu semua hal tentang kamu. Hey, tenang ya. Aku ngerti. Wajar kalau kamu ragu, kalau kamu bingung. Dan jujur aja, kalau aku ada di posisi kamu juga, aku pun bakal ngelakuin hal yang sama. Aku akan curiga, aku bakal skeptis. Karena kok tiba-tiba ada orang asing yang muncul dan bilang ini semua sama kamu. Tapi aku bisa kok kasih kamu bukti. Sesuatu yang gak mungkin orang lain tahu. Iya. Tentang hal-hal kecil yang kamu lakuin. Yang gak pernah kamu tunjukin ke siapapun. Ataupun mungkin kebiasaan yang orang lain gak aware. Ya. Oke. Pertama, kamu suka mainin rambut kamu kalau lagi gelisah. Kadang kamu putar-putar ujungnya. Kadang kamu tarik pelan ke belakang telinga. Orang lain mungkin anggap itu kebiasaan biasa. Tapi aku tahu,
Itu cara kamu untuk menangin diri kamu. Iya, kebetulan. Orang lain masih bisa lihat ya. Mungkin orang lain observasi kamu dan ngelihat, oh kayaknya itu kebiasaan kamu yang suka kamu lakuin. Mungkin aku dikasih tahu orang, mungkin. Oke. Tapi bukan itu doang. Bukan. Aku tahu momen yang gak pernah kamu ceritain ke siapapun. Iya. Contohnya, 1 minggu yang lalu, tanggal 24 Agustus. Pada malam itu, kamu nangis pelan di kamar. Kamu nutup mulut kamu, pakai bantal biar gak ada yang dengar. Kamu gak mau siapapun tahu kalau kamu rapuh. Kalau kamu itu punya sisi lemah. Kamu gak mau orang lainnya tahu tentang hal ini. Tapi aku ada di sana. Aku dengar semuanya. Iya, aku tahu kamu gak pernah bilang ini ke siapapun. Dan tenang aja. Aku juga gak akan bilang siapapun kok. Rahasia kamu aman. Aku di sini cuma pengen kamu ngerti. Kamu gak pernah benar-benar sendirian. Bahkan di saat kamu paling takut sekalipun, aku tetap ada di sana. Dan ada satu hal lain. Kamu selama ini selalu senyum di depan orang lain. Tapi aku tahu, mayoritas dari senyuman itu adalah senyuman yang kamu paksain. Senyum biar orang berhenti nanya. Senyum yang kamu pakai buat tutupin luka. Manusia bilangnya senyum karir ya. Ya, itu mereka nyebut itu ya. Ya, aku tahu semua ini karena aku guardian angel kamu. Seperti yang aku bilang tadi. Karena aku benar-benar lihat kamu. Aku tahu kapan kamu beneran bahagia. Dan kapan kamu cuma pura-pura kuat. Aku gak pernah anggap itu kelemahan. Buat aku, itu bukti. Kalau kamu kuat, kamu terus berdiri. Walau dunia kayak gak pernah benar-benar peduli sama kamu. Tapi kamu terus mencoba. Dan itulah kekuatan kamu. Oke, tenang. Kamu gak usah panik, kamu gak usah teriak-teriak kayak gitu ya. Aku ngerti kamu mikir begitu. Tapi aku bukan salah satunya. Aku bukan stalker kamu. Aku kesini bukan karena aku disuruh orang. Disuruh Agnes atau disuruh orang-orang kantor. Untuk memperlakukan kamu dengan hal-hal yang gak baik. Ya, aku gak punya niat buruk ke kamu. Kenapa aku baru datang sekarang? Aku mau ngingetin kamu dulu tentang sesuatu ya. Aku ada. Aku selalu ada buat kamu. Cuma kamu memang gak bisa ngelihat aku. Tugasku bukan ngambil semua rasa sakit kamu. Tugas aku bukan membuat hidup kamu selalu bahagia 100% dari kamu lahir hingga kamu mati nanti, enggak. Tugas aku adalah pure hanya untuk ngejagain kamu. Biar kamu bisa jalan dengan kakimu sendiri, biar kamu bisa berdiri dengan 2 kaki kamu sendiri. Oke, itu pertanyaan yang adil. Buat apa aku jagain kamu tapi masih ngebiarin kamu sendirian? Aku ada di sana, aku dengar setiap helaan nafas kamu, aku lihat setiap air mata yang kamu sembunyiin. Tapi aku gak bisa nunjukin diri aku. Kalau aku selalu datang, kamu gak akan pernah tahu betapa kuatnya diri kamu. Hei, dengerin aku. Ini bukan cuma alasan. Ya. Ini bukan cuma alasan. Aku gak bisa selalu datang. Aku gak bisa selalu nolong kamu.
Karena seperti yang aku bilang tadi, aku di sini hanya untuk menjagain kamu. Tapi kamu juga harus bisa belajar. Apa itu rasa sakit, apa itu rasanya kesendirian, apa rasanya kegagalan. Meskipun memang terasa berat, tapi aku selalu ada di sana sama kamu. Dan aku ada di balik langkah-langkah kecil itu. Dan aku ada di sana memberikan dorongan kecil yang kamu pikir itu kebetulan. Ya, dorongan kecil. Ingat waktu kamu hampir nyebrang jalan, tapi tiba-tiba berhenti. Detik itu ada motor ngebut lewat. Itu aku. Atau waktu kamu pengen nyerah, tiba-tiba ada lagu random yang bikin kamu bertahan. Liriknya bikin kamu merasa bahwa aku relate dengan lagu itu. Itu juga aku. Dan waktu kamu jalan sendirian malam-malam, angin berhembus begitu dingin dan kamu berpikiran, aku masuk ke kafe dulu aja, aku menghangatkan diri aku dengan kopi. Gak lama setelah kamu masuk, ada 2 orang yang lewat. Dan aku tahu kamu sadar, orang itu memegang sesuatu yang berbahaya untuk kamu. Kamu masih ingat hal itu kan? No. Banyak hal memang kelihatan kayak kebetulan. Tapi aku ada di balik itu semua. Aku gak bisa hapus semua rasa sakit kamu. Aku gak bisa bikin kamu selalu bahagia di dunia ini, enggak. Itu bukan tugas aku. Setiap manusia akan merasakan kebahagiaan dan akan merasakan rasa sakit dan perasaan sedih. Itu sudah takdir mereka semua. Tapi aku bisa pastiin kamu satu hal. Kamu itu gak sendiri. Ya. Aku selalu ada di setiap momen-momen kamu. Baik itu momen indah maupun momen buruk. Aku ada di sana. Ya. Aku ada di sana. Kamu gak harus percaya sekarang juga. Aku tahu ini semua hal yang aneh dan sulit untuk diterima dengan akal sehat, ya kan? Tiba-tiba ada orang asing yang datang dan bilang bahwa dia adalah guardian angel kamu. Aku sendiri gak tahu apakah kamu percaya dengan konsep yang namanya guardian angel. Suatu hal yang fantasi, ya gak sih? Sesuatu yang mungkin hanya ada di dunia novel. Iya kan? Ya. Tapi sekarang aku tanya sama kamu. Apa kamu percaya sama aku? Sedikit. Kamu tuh emang seperti itu. Suka gampang percaya sama orang lain. Bagus. Artinya kamu punya hati yang pure, hati yang murni. Tapi itu juga bisa menjadi bumerang untuk kamu. Aku gak bisa bilang kamu harus seperti apa, kamu harus seperti apa. Enggak, itu bukan tugas aku. Tapi aku tahu selama kamu percaya dengan isi hati kamu, dengan logika kamu, dan kamu gak membuang rasa peduli kamu dengan orang lain, kamu akan tumbuh menjadi manusia yang baik-baik saja nanti. Manusia yang mulia. Percayalah sama aku. Ya. By the way, ini dingin banget ya. Ya, dingin banget. Udah gak usah terlalu dipikirin dalam-dalam. Kamu bawa tidur aja dan kamu pikirin dengan perlahan. Siapa aku dan apa yang aku bicarakan tadi. Ya. Tuh, kamu denger gak? Suara rel.
Tuh lihat, itu kereta kamu. Iyalah gak sadar. Kamu juga sibuk dengan pikiran kamu sendiri. Dan aku bikin kamu lebih sibuk lagi. Tapi sekarang waktunya kamu pulang. Sekarang waktunya kamu pergi untuk beristirahat di rumah. Ya, kalau kamu pergi sekarang, aku bakal tetap ada di samping kamu kok. No, aku gak perlu ikut. Aku gak punya tiket kan. Ya bisa aja sih, tapi gak perlu. Silakan kamu naik sendiri, duduk sendiri. Tapi percayalah, biarpun kamu duduk sendiri di situ, kamu berangkat sendiri di kereta itu, aku tetap ada di sana. Di setiap langkah kamu, di setiap pikiran kamu, dimanapun itu. Percaya kan? Percaya. Aku janji gak akan pergi. Kita akan ketemu lagi, iya. Kita akan ketemu lagi. Yaudah, sekarang pergi. Naik, nanti keretanya keburu berangkat loh. Kamu ketinggalan nanti. Oke. Dadah. Baik-baik ya di jalan. Jangan bengong. Awas jatuh. Oke, bye.